Dalam sistem alfabet, umumnya terdapat dua kelompok huruf yang digunakan, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital atau huruf besar adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Dalam sistem alfabet Latin, huruf-huruf tersebut adalah A hingga Z. Huruf kapital sering disebut juga dengan huruf besar yang umumnya digunakan sebagai awalan dalam penulisan sebuah kata. Sedangkan huruf kecil adalah sebuah huruf yang berukuran lebih kecil. Dalam sistem alfabet Latin, huruf-huruf tersebut adalah A hingga Z. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia terdapat tempat dan penggunaan huruf kapital, yaitu pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata pada awalan kalimat. Contohnya, dia adalah orang yang bijaksana. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya dengan ini menyatakan bahwa NKRI adalah negara kepulauan. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Syahrul Ramadan MPD. Huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia atau suku Bugis bahasa Inggris. Dan yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa besar. Contohnya Senin 17 Oktober 2022. Adapun penjelasan menggunakan huruf miring. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI diatur menggunakan huruf termasuk huruf tebal dan miring. Ketika membuat suatu tulisan terkadang menggunakan kata yang harus dicetak miring maupun tebal. Kata-kata apa saja yang harus dicetak miring dan tebal? Di sini terdapat aturan penggunaan huruf miring dan tebal yang dilansir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2016. Penggunaan huruf miring diantaranya judul karya. Huruf miring dipakai untuk menuliskan setiap unsur dari judul karya seperti nama buku, nama majalah, nama situs, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Penegasan kata. Huruf miring dapat dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan suatu kata ataupun kelompok kata dalam kalimat, sehingga dapat menegaskan apa yang ingin disampaikan dalam suatu kalimat. Seperti contohnya, kode nomor Indonesia digunakan oleh pengguna nomor ponsel dari Indonesia. Dan selanjutnya, ungkapan bahasa daerah dan bahasa asing. Huruf miring digunakan untuk menuliskan ungkapan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing dalam suatu kalimat. Contohnya, politik David Impera. Adapun penjelasan penulisan huruf tebal ini berkaitan dengan penulisan huruf miring karena huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Seperti yang sering kita jumpai pada saat penulisan pembuatan makalah. Jenis-jenis kata. Kata merupakan salah satu alat komunikasi yang verbal yang mempunyai kegunaan dan fungsi yang bermacam-macam. Kata adalah rangkaian dari huruf yang menciptakan sebuah arti tertentu. Berdasarkan KBBI, kata adalah elemen bahasa yang dituliskan atau diucapkan yang merupakan manifestasi dari pikiran dan rasa agar bisa dipakai untuk berkomunikasi atau berbahasa. Jenis kata berdasarkan bentuknya dan penggunanya. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum terjadi pergantian makna, fungsi dan bentuk juga belum mempunyai imbuhan. Kata ulang. Seperti namanya, kata ini adalah kata dasar yang mengalami pengulangan biasa terjadi dalam bentuk dasar, bentuk imbuhan, dan bentuk perubahan makna. Sehingga arti dasar biasanya berbeda dengan arti sebelumnya.
Kata majemuk. Kata ini merupakan paduan dari dua kata yang menjadi arti baru. Bila kata majemuk terpisah, maka kata akan kembali ke arti dasarnya. Kata majemuk dapat dikategorikan melalui rupa penulisan dan artinya. Kata serapan. Makna dari kata serapan adalah kata yang dari asal-usulnya berasal dari luar bahasa Indonesia. Kata serapan bisa berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing atau luar negeri. Kata serapan adalah kosakata di luar bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jenis kata berlandaskan kategorinya. Kata benda atau nomina. Kata benda juga bisa disebut dengan nomina, merupakan kata yang berlandaskan pada hal real atau nyata dari benda. Dan di dalam kata benda dibagi menjadi dua, yakni abstrak dan konkret. Contoh dari nomina, abstrak itu sendiri adalah prestasi, semangat, dan akrasi. Sementara contoh dari nomina konkret adalah pintu, motor, dan kursi. Kata benda kerap kali menjadi kata basic yang mempunyai imbuhan dan serta ya atau verba. Kata kerja juga bisa disebut verba, merupakan kata yang mengekspresiasikan suatu aksi atau usaha. Verba sering digunakan sebagai predikat untuk kalimat. Ciri kata kerja bisa ditambah pasangan waktu, bisa dilanggar menggunakan tidak. Kata sifat atau adjektivita. Kata sifat juga bisa disebut adjektivita, adalah kata yang bisa berfungsi untuk menjabarkan suatu karakter, sifat individu, sifat, dan suasana. Kata ganti atau pronomina. Pronomina memiliki 3 macam, yakni pronomina sebagai kata ganti orang, kata kerja sebagai menunjuk, dan selanjutnya kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan memiliki beberapa macam, yakni kata adverbia turunan. Selanjutnya terdapat kata bilangan atau numeralia. Numeralia sama dengan kata bilangan, merupakan kata yang difungsikan untuk menghitung. Dan adapun kata sambung atau konjungsi. Kata penghubung yang sering disebut dengan konjungsi memiliki tugas untuk menyatukan dua kalimat atau dua kata. Dan terdapat pula kata partikel. Kata ini merupakan jenis kata yang berfungsi untuk mengawali, membentengi kalimat ketika melakukan komunikasi. Elemen yang bisa difungsikan dalam kalimat adalah perintahnya dan pemberitahuan. Selanjutnya ada kata sandang, merupakan kata yang tidak mempunyai makna karena kata sandang memiliki manfaat untuk penjelasan kata yang berada di depannya. Kata sandang juga mempunyai manfaat pembedaan faras dan kata. Lebih lanjut, kata sandang juga bisa digunakan untuk membentuk kata ganti benda atau kata ganti orang. Dan yang terakhir yaitu terdapat kata seru atau interjeksi. Interjeksi bisa juga dinamakan sebagai kata seru, adalah jenis kata yang bisa dimanfaatkan untuk menyatakan perasaan seperti rasa bahagia, kagum, sedih, heran, dan risih. Biasanya kata seru dimanfaatkan untuk kalimat perintah atau kalimat